Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya mahasiswa Universitas Lancung Kuning, jurusan Bisnis Digital. Saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bapak Ahmad Ade Irwanda, Manajemen Strategis Bisnis, yang akan saya jawab di sini. Soalan pertama yaitu definisikan dan penerapan strategis dalam bisnis digital. Untuk pertanyaan pertama yaitu definisikan apa yang dimaksud dengan strategis dalam konteks manajemen strategis. Strategis dalam konteks manajemen strategis adalah proses penyusunan, penerapan dan evaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Organisasi ini mencakup analisis situasi internal dan eksternal, formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi hasilnya. Manajemen strategis bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui keputusan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Untuk yang B, jelaskan bagaimana konsep strategis tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam lingkungan bisnis digital. Nah, di dalam lingkungan bisnis digital, strategis harus diadaptasi untuk memanfaatkan teknologi dan data. Ini melibatkan pengintegrasian teknologi digital ke dalam operasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Perusahaan perlu menganalisis tren dan teknologi kebutuhan pelanggan untuk meneruskan strategis digital yang sangat relevan. Nah, untuk contohnya sendiri, perusahaan dapat menggunakan big data dan AI untuk memahami perilaku pelanggan dan menyesuaikan penawaran yang mereka berikan. Nah, yang C, berikan contoh peran strategis dalam perusahaan digital yang berhasil meraih keunggulan kompetitif. Salah satu contohnya adalah Netflix. Teman-teman semua pasti tahu Netflix. Netflix adalah aplikasi untuk menonton. Nah, Netflix ini berhasil menerapkan strategis digital dalam berfokus pada pengalaman pengguna melalui algoritma yang direkomendasikan dengan canggih. Contoh singkatnya, misalnya teman-teman hobi menonton horor, nanti akan direkomendasikan film-film horor yang disediakan oleh Netflix. Nah, ini sangat membantu Netflix untuk mempertahankan keunggulannya kompetitif di industri streaming dengan menawarkan konten yang sesuaikan dengan referensi yang pengguna mau. Nah, pertanyaan nomor 2, ada peran visi dan misi dalam merumuskan strategis perusahaan digital. Jelaskan perbedaan antara visi dan misi serta peran masing-masing dalam perumusan strategi. Nah, visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Sedangkan misi menjelaskan tujuan utama perusahaan dan cara mencapainya. Visi memberikan arah strategis, sedangkan misi berfungsi sebagai pedoman operasional. Nah, B, bagaimana visi dan misi dapat mempengaruhi arah dan keputusan strategis dalam perusahaan digital. Visi dan misi dapat mempengaruhi arah perusahaan dengan menentukan prioritas strategis dan keputusan operasional. Perusahaan yang memiliki visi jelas cenderung lebih fokus dalam mengambil keputusan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang mereka. Nah, yang C, ada analisis sebuah studi kasus atau contoh perusahaan digital yang berhasil mengimplementasikan visi dan misi mereka dalam mencapai tujuan jangka panjang. Contoh sukses adalah yang biasanya kita pakai sehari-hari juga, yaitu Google, yang memiliki visi mengorganisir informasi dunia dan misi memberikan akses informasi secara universal. Visi dan misi telah memandu Google dalam pengembangan produk seperti mesin pencari, Google Drive, dan layanan lain yang mendukung tujuan jangka panjang mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya ada analisis SWOT untuk perusahaan digital. Uraikan komponen-komponen analisis SWOT dan pentingnya masing-masing komponen dalam evaluasi internal dan eksternal perusahaan. Nah, adapun komponen-komponen dari analisis SWOT terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, ada kekuatan. Faktor internal yang memberikan keunggulan bagi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, di sisi kekuatan pasti ada kelemahan. Yang kedua ada kelemahan, yaitu faktor internal yang menjadi hambatan. Nah, yang ketiga ada peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat ada ancaman, faktor eksternal yang dapat mengganggu kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana analisis SWOT dapat membantu perusahaan digital dalam mengidentifikasikan peluang dan mengantisipasi ancaman di pasar? Analisis SWOT ini membantu perusahaan digital mengidentifikasi kekuatan untuk memanfaatkan peluang pasar serta mengantisipasi ancaman dan pesaing. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan strategi yang jauh lebih efektif dari sebelumnya.
Nah yang C, berikan contoh analisis SWOT dari sebuah perusahaan digital dan jelaskan faktor utama yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari ancaman. Sebagai contohnya, saya akan mengambil Amazon, dapat dianalisis sebagai berikut ini. Nah untuk Amazon kekuatannya itu ada di infrastruktur dan logistik yang kuat. Untuk kelemahannya sendiri, Amazon ini sangat bergantung kepada pasar US. Nah yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi e-commerce global. Ini untuk peluangnya. Sementara di sisi ancaman, persaingan dari platform lain seperti Alibaba. Nah selanjutnya penerapan Porter 5 Forces dalam industri digital. Jelaskan konsep Porter 5 Forces dan masing-masing kekuatan yang dianalisis dalam model tersebut. Porter 5 Forces adalah model analisis yang dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk menilai daya saing suatu industri. Model ini membantu perusahaan memahami dinamika persaingan dan mengembangkan strategis untuk mencapai keunggulan yang amat kompetitif. Model ini menganalisis kekuatan utama, yaitu yang pertama, ada 5 kekuatan. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ada tawaran pembeli. Nah, yang ketiga ada tawaran pemasok. Yang keempat ada ancaman produk pengganti. Yang kelima ada persaingan dan pemain industri. Untuk sebuah industri, ancaman-ancaman tersebut memang harus ada penerapan Porter 5 Forces dalam industri digital. Karena terkadang 5 yang saya sebutkan tadi bisa meruntuhkan suatu perusahaan. Nah yang B ada bagaimana model ini dapat diterapkan untuk menilai dinamika persaingan di industri digital. Nah model ini digunakan untuk menilai dinamika persaingan di industri digital dengan memahami bagaimana masing-masing kekuatan mempengaruhi probabilitas perusahaan. Misalnya perusahaan yang harus mempertimbangkan ancaman dari startup baru serta kekuatan tawar pelanggan yang semakin meningkat di era digital. Nah yang selanjutnya ada diskusikan contoh spesifik dari perusahaan digital yang menghadapi tantangan dan peluang berdasarkan analisis Porter 5 Forces. Nah untuk contohnya saya mengambil perusahaan Uber. Untuk teman-teman yang belum mengetahui Uber adalah layanan seperti taksi. Kalau di Indonesia mungkin Gojek. Uber menghadapi tantangan dari regulasi pemerintah serta ancaman pendatang baru serta persaingan ketat dari LYFT, persaingan antar pemain. Namun Uber juga memiliki kekuatan tawar tinggi karena pengguna berbasis yang besar. Nah, ada yang selanjutnya adalah perbandingan strategi cost, leadership, dan differentiation dalam bisnis digital. Jelaskan secara singkat perbedaan antara strategis cost leadership dan differentiation. Untuk strategis cost leadership fokus pada penggunaan biaya untuk menawarkan harga lebih rendah. Nah, sedangkan differentiation berfokus pada menciptakan produk atau layanan unik dengan nilai tambah lebih tinggi bagi pelanggan. Yang satu untuk memangkas harga, yang satu memberikan produk yang lebih baik kualitasnya begitu. Nah yang B ada analisis kelebihan dan kelemahan masing-masing strategis ketika diterapkan dalam konteks bisnis digital. Untuk cost leadership itu kelebihannya menarik segmen dengan harga sensitif. Contohnya satu buah sepatu dijual dengan harga 100.000 tapi dengan kualitas yang kurang baik. Kelemahannya itu resiko penurunan kualitas seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk differentiation, yang pertama kelebihannya loyalitas pelanggan tinggi. Biasanya pelanggan-pelanggan yang sudah memahami barang, suatu produk atau perusahaan dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang sedikit mahal, mereka pasti mempertimbangkan kualitas dibandingkan dengan harga. Jadi lebih baik membeli sekali daripada membeli berkali-kali. Nah, kelemahannya biaya pemasaran jauh lebih tinggi. Yang untuk C berdasarkan contoh nyata, evaluasi bagaimana sebuah perusahaan digital memilih dan mengimplementasikan salah satu strategis tersebut untuk mempertahankan daya saingnya. Nah untuk contohnya saya ambil contoh nyata dari Xiaomi yang menerapkan strategis cost leadership dengan menawarkan harga smartphone yang berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih terjangkau sehingga melampaui pesaing-pesaing pasar global seperti Samsung, Apple. Contoh dari harga saja, Apple dan Xiaomi itu memiliki harga yang cukup jauh. Sekian jawaban yang saya berikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.